Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulhamizan, NIM 19650-182. Dalam video ini saya akan mereview dua jurnal yang berbeda, yaitu jurnal yang pertama tentang rencana aplikasi pencarian file pada direktori Windows dengan menggunakan metode BFS dengan volume jurnal volume 03 nomor 01, dan yang kedua yaitu jurnal tentang analisis performansi algoritma greedy best first search pada pencarian jalur pendonor darah terdekat dengan volume 03 nomor 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu jurnal yang pertama, yaitu rencana aplikasi pencarian file pada direktori Windows dengan menggunakan metode BFS. Abstrak jurnal. Perkembangan teknologi saat ini dengan fasilitas yang disediakan cukup memotivasi banyak pihak untuk dapat mencari dan memperoleh informasi semaksimal mungkin, bahkan sesingkat mungkin. Hal inilah yang membuat pengguna komputer untuk mencari dokumen yang dibutuhkan dengan menggunakan fasilitas search engine. Namun, sangat sering hasil pencarian tidak berhubungan, sehingga sulit untuk menemukan informasi yang dibutuhkan. Pencarian merupakan proses yang sering digunakan dalam pengolahan data. Proses pencarian adalah menemukan suatu nilai tertentu dalam sekumpulan data yang bertipe sama, baik tipe dasar maupun tipe formulir. Data dapat disimpan sementara di memori utama atau disimpan secara permanen di memori sekunder. Selanjutnya, pendahuluan. Kemajuan komputer saat ini dilengkapi dengan fasilitas yang diberikan cukup memotivasi banyak pihak untuk dapat mengolah dan mendapatkan file semaksimal mungkin, bahkan sesingkat mungkin. Hal inilah yang membuat para pengguna komputer untuk melakukan searching atau pencarian terhadap data, dokumen yang diperlukan dengan menggunakan fasilitas search engine. Namun seringkali hasil pencariannya tidak memiliki hubungan, sehingga sulit untuk menemukan file yang diperlukan. BFS adalah suatu teknik yang digunakan untuk mencari data dalam sebuah berkas tertentu dalam sebuah file. Dengan adanya teknik searching ini, maka jika ingin mencari salah satu data dari data yang sangat banyak dengan cara manual akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Tetapi dengan menggunakan metode breadth first search BFS, maka pencarian tersebut akan lebih cepat. Berdasarkan keterangan di atas, maka penulis tertarik untuk membuat sebuah program yang dapat membantu pengguna melakukan pencarian file tertentu tanpa harus mencari dengan manual, yang mana dalam pencarian file tersebut menggunakan metode BFS untuk mencari data yang akan dicari, sehingga akan lebih mudah dan lebih cepat. Selanjutnya, bahan dan metode. Dalam penulisan penelitian ini, penulis melakukan beberapa hal untuk mendapatkan data yang diperlukan, antara lain 1. Metode pengumpulan data. Beberapa metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu A. Studi kepustakaan library search. Untuk mendapatkan hasil teori yang valid untuk dijadikan sebuah landasan, penulis mencari beberapa buku referensi dari beberapa perpustakaan, seperti mencari pembahasan penulis. B. Pengumpulan data melalui surfing, field search. Pencarian atau penjelajahan untuk mencari data yang dapat dijadikan landasan penulis yang sesuai melalui internet, seperti mencari file artikel yang membahas masalah BFS. 2. Metode perancangan sistem. A. Analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan adalah analisis metode BFS yang dilakukan untuk menentukan input dan output yang diinginkan berdasarkan rumus yang ada. B. Analisa dan perancangan sistem merupakan tahapan yang dilakukan untuk membuat sebuah rancangan program berdasarkan input dan output yang diinginkan. C. Implementasi sistem.
Setelah pembuatan perancangan sistem, maka langkah selanjutnya adalah mengimplementasi hasil perancangan ke dalam program. D. Evaluasi sistem. Evaluasi merupakan langkah setelah Brett Fisher's BFS diimplementasikan untuk mengetahui kesalahan atau trouble yang mungkin terjadi sampai dipastikan sistem dapat berjalan dengan sempurna. Penulisan laporan penelitian. Ini adalah tahap akhir dari penelitian. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Solusi pencarian file menggunakan metode pencarian melebar pertama, Brett Fisher's atau BFS. Karena solusi dari permasalahan bisa lebih dari satu, dimulai dari posisi awal sebagai node akar. Selanjutnya, metode BFS mencari solusi dengan mengembangkan node akar ke level-level berikutnya. Semua pergerakan yang mungkin tidak melanggar ketentuan dan menghasilkan kondisi baru dikembangkan semaksimal mungkin. Pencarian terakhir, apabila tidak ada lagi node atau kondisi baru yang dapat dikembangkan, semua node yang merupakan posisi tujuan merupakan solusi. Selanjutnya, kesimpulan. Ada kesimpulan yang penulis peroleh adalah sebagai berikut. 1. Jenis file yang dapat di-load oleh program adalah semua jenis file. 2. Algoritma BFS sangat baik digunakan dalam pencarian kata dalam sebuah direktori. 3. Program dapat mencari file yang nama filenya mengandung huruf sesuai dengan keyword yang dimasukkan. 4. Perangkat lunak merupakan implementasi nyata dalam penerapan pohon pelacakan dalam mencari solusi. 5. Dalam proses pembuatan sistem yang baru dapat diketahui bahwa untuk menyusun suatu program aplikasi yang baik, tahap-tahap yang diperlukan adalah dengan mempelajari sistem yang ada, kemudian mendesain suatu sistem yang dapat mengatasi masalah, serta mengimplementasikan sistem yang didesain dengan menerapkan sistem BFS pada sebuah dokumen, maka proses pencarian dan pencocokan kata akan semakin cepat dan akurat. Baiklah, selanjutnya jurnal yang kedua, analisis performansi algoritma Grady Best Fisher's, dan diekstrak pada aplikasi pencarian jalur pendonor darah terdekat dengan volume 3 nomor 1 dengan abstrak Palang Merah Indonesia atau PMI memegang peranan yang sangat penting dalam memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Salah satu informasi utama yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah persediaan darah. Untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan persediaan darah di PMI, terdapat prosedur yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh keluarga pasien, yaitu mengirim formulir dan contoh darah ke bank darah di rumah sakit atau ke laboratorium unit transfusi dan donor darah UTDD PMI di kota tersebut. Selanjutnya, pendahuluan. Palang Merah Indonesia PMI memegang peranan yang sangat penting dalam memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Salah satu informasi utama yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah persediaan darah. Informasi ini sangat penting mengingat kebutuhan akan transfusi darah dapat terjadi kapan saja, seperti korban kecelakaan yang dalam kondisi gawat darurat, pasien dengan kebutuhan mendesak seperti operasi jantung, bedah perut, atau para penderita penyakit darah seperti talasemia. Metodologi dimulai dari proses inisialisasi lokasi awal pengguna. Lokasi awal pengguna langsung diambil dari posisi pengguna saat menggunakan aplikasi tersebut dengan Google Maps. Proses dilanjutkan dengan penggunaan menentukan golongan darah dan resus yang ingin dicari oleh pengguna. Setelah pengguna menentukan golongan darah dan resus yang akan dicari, dilanjutkan dengan mengambil data pendonor
pendonor pada server setelah mendapatkan inisialisasi awal lokasi pengguna dan lokasi. Tujuan pengguna sebagai input dilanjutkan menghitung detak pendek menggunakan metode Dijkstra. Proses metode Dijkstra diawali dengan inisialisasi biaya tiap titik yang akan dilalui. Apabila tidak ada titik berikutnya yang akan dilalui, maka pencarian jarak terpendek telah selesai. Dan apabila masih ada titik yang akan dilalui, akan terjadi pengulangan untuk pemberian label permanen pada titik tersebut sampai selesai. Oke, selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan hasil pengujian pertumbuhan waktu, kode program didapatkan bahwa nilai fungsi n dari Dijkstra lebih besar daripada Greedy Batch First Search, sehingga waktu eksekusi dari algoritma Dijkstra lebih cepat dibandingkan dengan Greedy First Search. Berdasarkan hasil pengujian pencarian jalur pendonor darah terdekat, 8 kali pengujian didapatkan presentasi kesamaan hasil 75%. Hasil tidak sama 25% karena terdapat 2 pencarian yang menghasilkan rute berbeda. Baiklah, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.